siang hari ini kita masih diberi untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjalankan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dua kalinya salam dan sholawat mari kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua dalam segala hal. Jamaah rahimakumullah, sebelum khotib menyampaikan isi khutbah di siang hari ini, maka khotib mengingatkan pada diri khotib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain hanyalah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan bekal ketakwaan kita akan mampu melewati kehidupan dunia sampai akhirat ini dengan selamat bahagia. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang lalu khotib pernah menyampaikan tentang orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun, orang-orang mukmin yang beruntung itu siapa? Satu kata Allah, alladzina hum an sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Jadi orang yang beruntung yang pertama speknya adalah sholat. Maka marilah kita senantiasa mengubah mindset dari yang penting sholat menjadi sholat itu penting. Karena kalau mindset kita sudah berubah menjadi sholat itu penting, maka insya Allah segala aktivitas kita tidak akan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Karena pekerjaan yang utama sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah sholat. Maka bekerja itu adalah senantiasa hanyalah sebuah pekerjaan untuk menunggu waktu sholat. Maka ketika sudah datang waktu sholat, segera kita sholat. Kemudian yang kedua, Allah katakan walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Allah katakan yakni orang-orang yang menjauhkan dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini sementara, hanya sekejap mata dibandingkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Dunia itu hanya fata morgana, tidak ada yang pasti dan tidak ada yang abadi. Yang pasti hanyalah mati. Kulun nafsin dha'iqatil maut. Dan ketika sudah mati, tidak akan ada revisi untuk amal ibadah kita selama ini. Yang ada hanyalah kita menanti keputusan Sang Ilahi Robbi, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena singkatnya hidup kita di dunia ini, kita harus benar-benar pandai memilih mana yang sekiranya perbuatan dan perkataan yang bisa membuat
atau menjadi kontribusi untuk akhirat nanti. Mana yang sekiranya tidak bisa atau tidak membawa kontribusi untuk surga kita, maka kita harus menjauhkan. Karena ketika kita sudah menghadap, ketika semuanya sudah terlanjur, tidak akan bisa diulang lagi. Coba kita simak satu kisah inspiratif. Ada seorang tukang batu yang sudah bekerja 30 tahun lebih mengabdi kepada juragannya. Kemudian dia merasa lelah dan memohon pamitan pada bosnya. Katanya, bos, saya sudah tua, saya mau resign, saya mau pamit dari pekerjaan ini, mohon dimaafkan semua salahku. Kata bos, baik mas, boleh kamu berhenti bekerja sama saya, tapi tolong untuk yang terakhir kalinya buatkan saya rumah yang luasnya unlimited, tanpa batas, yang rapnya, anggaran biayanya tanpa batas. Silahkan sesuka kamu. Ini adalah pekerjaan terakhirmu untuk saya. Maka disanggupilah si tukang tadi memenuhi permintaan dari bosnya. Singkat cerita, rumah permintaan bos itu selesai dan diserahkanlah kuncinya pada bos tadi. Bos, ini rumah sudah jadi, kuncinya ini kami serahkan, kami mohon pamit. Baik mas, boleh kamu pergi, tetapi besok kamu datang lagi ke sini bersama istrimu. Aku akan berikan sesuatu sebagai balas budi saya, sebagai pesangon untukmu. Maka datanglah esok harinya bersama istrinya. Kemudian sang bos memberikan upah, memberikan pesangon kepada pekerja yang sudah bekerja 30 tahun tadi, dan diberikan 1 kotak kepada sang istrinya. Kemudian si tukang tadi pulang. Sesampai di rumah, maka dibukalah kotak tadi. Betapa terkejutnya si tukang tadi, karena ternyata isi kotak itu adalah kunci yang kemarin diserahkan kepada bosnya. Sambil tepuk jidat, aduh, seandainya saya tahu rumah pesanan terakhir yang diminta bos itu bakal diserahkan ke saya, maka rumah itu akan aku buat yang sebagus-bagusnya, akan aku buat seluas-luasnya. Tetapi apalah daya, semuanya sudah terlanjur. Maka dari kisah ini, jamaah sekalian, penyesalan itu datang di akhir. Kalau di awal namanya perencanaan. Ketika semua sudah terlanjur, ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak akan ada yang bisa diulang lagi. Maka kesempatan yang Allah berikan hidup di dunia yang hanya sebentar ini, mari untuk urusan dunia yang main-main ini kita terlalu serius. Tapi untuk sesuatu yang serius, akhirat, karena akhirat itu yang serius dan yang pasti, kita main-main. Saya ulang, kita terkadang terlalu serius untuk dunia yang hanya main-main, tapi kita main-main untuk akhirat yang seharusnya serius. Coba kita lihat, ketika ada informasi bahwa besok akan ada diskon besar-besaran 70%, maka semua orang bersiap-siap untuk menyerbu semuanya. Tetapi ketika Allah katakan sholat sunnah sebelum subuh itu
lebih baik dari dunia seisinya. Berapa orang yang datang ke situ? Untuk yang main-main kita serius, untuk yang serius kita justru main-main. Padahal ketika nanti di alam, sudah kita berada di alam kubur, semuanya itu pengen balik ke dunia. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa'asaddaqo. Ya Allah, itu kata si mayat, seandainya engkau menunda sedikit waktu saja untuk kematian, maka aku akan bersedekah. Jamaah rahimakumullah. Maka sekali lagi, kesempatan yang Allah berikan ini jangan pernah kita sia-siakan. Kita mesti harus benar-benar bisa memilih mana sesuatu itu yang membawa kontribusi untuk akhirat kita, mana yang tidak membawa kontribusi untuk akhirat kita, maka kita tinggalkan. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah berada di jalan Allah, istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam taat kepada Allah, sehingga di akhir hayat kita, kita mati, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan terbaik, dalam waktu terbaik, dalam situasi terbaik, dalam keadaan taat